Saranjana, sebuah kota yang keberadaannya masih misterius di Pulau Kalimantan. Bila dilihat secara seksama, konon kota tersebut sangat indah, teduh, rapi, dan memiliki jalan raya yang lebar. Di sana juga terdapat gedung dan perumahan mewah yang dilengkapi pagar sangat tinggi. Kehidupan masyarakatnya mirip dengan kehidupan yang terjadi di kehidupan nyata. Dipercaya penduduknya kebanyakan bermata pencaharian sebagai petani. Perekonomiannya makmur dan saat musim haji, penduduknya sering berangkat ke Tanah Suci. Di masa pemerintahan Hindia Belanda, nama wilayah Saranjana tercantum di dalam peta Kalimantan, yang kala itu masih bernama Borneo. Namun, sejak kemerdekaan Republik Indonesia, nama Saranjana hilang dari peta Kalimantan atau Indonesia. Entah karena adanya perubahan administrasi atau faktor lainnya. Ada beberapa versi yang dipercaya sebagai lokasi Saranjana. Pertama, terletak di Kota Baru, Kalimantan Selatan. Kedua, di Teluk Tamiang, Pulau Laut. Ketiga, di sebuah bukit kecil yang indah, namun dipercaya sebagai tempat yang angker, yaitu di Desa Oka-Oka, Pulau Laut, Kelautan, Kalimantan Selatan. Jadi, lokasinya masih misteri ya, gengs. Cuma, suatu peta yang berjudul Peta Daerah Pesisir dan Pedalaman Borneo di tahun 1845 silam ini menggambarkan ada wilayah yang tertulis Tanjung Saranjana, terletak di sebelah selatan Pulau Laut, atau tepatnya berbatasan dengan wilayah Pulau Kerumputan dan Pulau Kijang. Peta ini digambarkan oleh seorang naturalis berkebangsaan Jerman bernama Salomon Muller di tahun 1845 saat dia sedang meneliti hewan dan tumbuhan di Kepulauan Indonesia. Namun, hingga kini belum dapat dipastikan apakah Muller pernah berkunjung ke Tanjung Saranjana sebelum ia menggambar peta tersebut. Peta Saranjana juga termuat dalam perjalanan dan penelitian di Kepulauan Hindia seri pertama yang diterbitkan oleh Perpustakaan Negara Berlin. Sementara, Profesor Geografi dan Etnologi Belanda, Peter Johannes Vath, juga membagikan informasi mengenai Saranjana dalam Kamus Geografi dan Statistika Hindia Belanda, diedit menurut laporan terkini dan terbaik pada halaman 252 tahun 1869 yang diterbitkan di Amsterdam oleh P.N. van Campe. Isinya mengatakan Saranjana Tanjung di sisi selatan Pulau Laut, yang merupakan pulau yang terletak di bagian tenggara Kalimantan. Wah, ini menarik banget ya guys. Ada beberapa kisah yang menyelimuti keberadaan kota Saranjana tersebut yang diyakini oleh masyarakat yang pernah mendengar ceritanya. Pada tahun 1980-an, pemerintah setempat dikagetkan oleh kedatangan sejumlah alat berat pesanan dari Jakarta. Semua alat berat dengan nilai yang sangat mahal itu dipesan oleh seseorang dengan alamat kota Saranjana dan telah dibayar lunas. Padahal secara administratif, kota Saranjana di alam nyata tidak ada di Kabupaten Kota Baru. Bahkan ada cerita di mana ada mobil-mobil mewah pesanan warga Saranjana dari Surabaya, tapi tidak tahu asal pemilik atau pemesannya. Katanya, kota Saranjana dihuni makhluk astral atau tak kasat mata berupa jin muslim. Namun, ada pula yang mengatakan kalau kota Saranjana dihuni manusia namun telah menjadi sosok tak kasat mata. Dipercaya mereka memiliki sistem pemerintahan kerajaan. Ada kisah tentang kapal feri yang mengangkut banyak penumpang dari Tanjung Serdang Kota Baru. Namun, begitu merapat ke Pelabuhan Batu Licin, Kabupaten Tanah Bumbu, kondisinya tiba-tiba mendadak sepi. Kabar dari orang-orang yang pernah masuk ke Saranjana, kota itu merupakan kota yang sangat maju dengan jalan raya yang lebar, gedung perumahan yang megah, dengan pagar rumah yang tinggi. Dipercaya juga buah-buah yang tumbuh di kota Saranjana ukurannya besar dan berkali-kali lipat dari di alam nyata. Jenis buahnya sama dengan di alam manusia, tapi ukurannya raksasa. Namun saat buah itu dibawa ke alam nyata,
maka ukurannya berubah menjadi ukuran buah normal. Dan kabarnya penduduk kota Saranjana secara fisik sama dengan manusia pada umumnya. Namun mereka semua secara fisik lebih cantik untuk perempuan dan prianya lebih gagah. Mereka juga semua ramah-ramah dan bahasa yang digunakan untuk percakapan adalah bahasa Banjar. Saat manusia masuk ke kota Saranjana, mereka nggak ingin kembali pulang lagi ke alam nyata karena takjub dengan kotanya. Pada malam hari, di sekitar Gunung Saranjana, kalau memang lagi beruntung, maka kita bisa dengar suara-suara dari kota Saranjana, seperti suara alunan musik atau kendaraan yang lalu lalang. Dalam bahasa India, Saranjana memiliki arti given land atau tanah yang diberikan. Banyak orang India menggunakan nama ini baik untuk nama orang maupun nama perusahaan dan lain sebagainya. Tapi, belum pernah ditemukan peninggalan budaya atau sejarah terkait India di Pulau Laut. Dipercaya, Saranjana adalah wilayah suku Dayak yang bermukim di Pulau Laut. Suku Dayak yang dimaksud adalah Dayak Samihim, subsuku Dayak yang mendiami wilayah timur Laut Kalimantan Selatan. Kerajaan mereka dikenal dengan nama Nansarunai, yang dirusak oleh pasukan yang dipanggil dari Marajapahit atau Majapahit. Kerajaan Saranjana disebut muncul sebelum 1660-an atau sebelum abad ke-17 Masehi. Sambu Ranjana merupakan kepala suku Nansarunai. Selain itu, disebutkan bahwa Saranjana merupakan kota impian yang bermula dari sejarah Pulau Laut yang pernah dikuasai oleh bangsawan Kesultanan Banjar yang bernama Pangeran Purabaya. Pangeran Purabaya merupakan bangsawan awal yang membangun Pulau Laut. Namun, belum tuntas pembangunan, ia memberontak tetapi berhasil ditumpas. Selanjutnya, setelah Purabaya tewas pada 1717, tak banyak catatan sejarah mengenai wilayah ini. Catatan yang ditemukan mengatakan bahwa Pulau Laut sempat dipinjamkan ke VOC untuk mengumpulkan komoditas sarang walet. Saranjana pun akhirnya menjadi suatu ingatan di mana wilayah itu dulunya pernah diharapkan Purabaya sebagai daerah yang maju. Seiring waktu, ini justru menjadi mitos kota impian, lengkap dengan segala teknologi canggih dan kemewahan yang melingkupinya. Keberadaan wilayah Saranjana diperkirakan ada sebelum tahun 1660-an Masehi atau sebelum abad ke-17, di mana ketika Raden Bagus atau Sultan Amarullah Bagus Kusuma menjadi Raja Kesultanan Banjar pada 1660 sampai dengan 1663. Hal ini menimbulkan prahara di antara para pewaris lainnya. Karena saat dirinya diangkat menjadi sultan, banyak kalangan istana yang kecewa. Salah satunya adalah Pangeran Purabaya, yang kemudian mendapatkan hadiah tanah Apanage atau Lungguh di Pulau Laut sebagai tanda perdamaian. Tapi Purabaya merasa belum cukup dan melakukan penyerangan ke Kesultanan Banjar dengan bantuan pasukan Biaju dan Bugis. Ia akhirnya terbunuh pada akhir tahun 1717 setelah mendapatkan serangan balik dari pasukan Kesultanan Banjar. Selain Purabaya, anaknya yang bernama Gusti Busu juga ikut terbunuh dalam serangan tersebut. Karena kalah, orang-orang Biaju yang membantunya lari ke pedalaman, sedangkan orang Bugis tertinggal dan masih bertahan. Setelah kekuatan Purabaya dan Gusti Busu hancur, akhirnya pulau itu dikontrakkan kepada penguasa VOC. Saranjana merupakan daerah atau pemerintahan kerajaan maju yang merupakan cita-cita Pangeran Purabaya dan anaknya Gusti Busu. Kemungkinan daerah sekitar Saranjana adalah lokasi pusat pemerintahan Tanah Apanage, Pangeran Purabaya, dan Gusti Busu pada masa tersebut. Oke, cerita lainnya, yaitu Raja Pakurindang di Kerajaan Pulau Halimun memiliki dua putra mahkota yang gagah perkasa dan tampan rupawan. Sang kakak bernama Sambu Batung, sedangkan adiknya bernama Sambu Ranjana.
Kakak beradik itu memiliki sifat yang amat bertolak belakang, seperti bumi dan langit. Si kakak Sambu Batung merupakan seorang yang lincah dan mudah bergaul, bersifat terbuka, dan senang dengan hal-hal baru. Adiknya, Sambu Ranjana bersifat sebaliknya, di mana dia merupakan sosok yang pendiam, tertutup, gak suka bergaul, dan gak suka keramaian, sama dia tipe orang yang apa adanya. Rakyat kerajaan Pulau Halimun gak pernah berhubungan dengan penduduk pulau lain karena gak pernah ada penduduk dari pulau lain yang datang ke pulau itu. Kalau dilihat dari luar, kerajaan Pulau Halimun gak kelihatan sebab selalu diselimutin sama kabut. Para nelayan dari pulau-pulau lain yang lintas biasanya hanya melihat Halimun itu dari tengah laut. Suatu hari, Raja Pakurindang minta seluruh petugas berkumpul di istana untuk menyampaikan hal penting. Karena ia semakin tua dan ia merasa bahwa rakyatnya sejahtera, maka dia memutuskan untuk bertapa di puncak gunung. Lalu raja memberikan kekuasaannya kepada anak sulungnya yaitu Sambu Batung. Sambu Batung diminta untuk akur dengan adiknya Sambu Ranjana, serta bersikap adil dan mereka setuju. Meskipun raja akan pergi bertapa, raja menjelaskan kalau ia nggak akan meninggalkan mereka. Raja akan selalu memantau apa yang terjadi dan memberikan petunjuk melalui tanda-tanda. Dan jika di puncak gunung berkibar bendera putih, itu pertanda datangnya kedamaian dan kemakmuran. Namun, jika bendera kuning, pertanda kekeringan dan penyakit. Kalau benderanya berwarna merah, itu pertanda akan datangnya bencana dan malapetaka. Seperti saat dipimpin Raja Pakurindang, di bawah kepemimpinan Sambu Batung pun rakyat kerajaan Pulau Halimun hidup tentram, damai, aman, makmur, dan juga sentosa. Namun, beberapa tahun kemudian, suatu hari terjadi peristiwa yang sangat genting. Dalam sidang di istana yang dihadiri seluruh aparat kerajaan, terjadi pertengkaran sengit antara Sambu Batung dan adiknya Sambu Ranjana. Mereka berbeda cara dalam mengatasi persoalan. Dari seluruh penjuru desa, para petugas kerajaan mendapat laporan tentang terjadinya peristiwa yang mengancam kelangsungan hidup warga. Di mana Sambu Ranjana nggak setuju kalau Sambu Batung menerima orang dari luar pulau. Perdebatan sengit terjadi hingga Sambu Batung mendengar adiknya bersikap tidak sopan dan sudah keterlaluan. Karena hal tersebut, maka Sambu Batung gak mampu lagi menahan amarah. Apalagi kata-kata kasar ditujukan kepada mertua sekaligus guru Sambu Batung. Jeritan istrinya Putri Perak gak dihiraukan lagi. Maka dengan sekali lompat, Sambu Batung udah berdiri di hadapan Sambu Ranjana. Namun ketika ia akan membuka mulut, semua orang dikejutkan oleh suara gemuruh disusul guncangan keras. Mendadak udara kerasa panas dan seketika suasana jadi kacau balau. Setelah guncangan mereda, kecemasan membayang di wajah seluruh aparat kerajaan ketika melihat serombongan warga berdesakan memasuki balai sidang. Dengan isak tangis mereka melapor. Tanpa sebab musabab yang jelas, hewan ternak mereka mati mendadak, tanaman, pepohonan, sawah, ladang, dan kebun menjadi kering kerontang. Bencana udah melanda. Tanda-tanda dan isyarat udah kelihatan. Di gunung pertapaan Raja Pakurindang telah berkibar bendera merah, pertanda akan terjadi bencana dan juga malapetaka. Sambu Batung dan seluruh aparat kerajaan terkejut. Mereka tertegun, tenggelam dalam ketakutan. Mereka ingat amanat Raja Pakurindang mengenai bendera putih, kuning, dan juga bendera merah. Melihat Sambu Batung diam mematung, Punggawa 9 segera menghaturkan sembah. Mereka memohon agar junjungannya melakukan suatu tindakan nyata untuk melindungi rakyat dan juga memberikan bantuan serta pertolongan. Namun, Sambu Batung tetap membisu. Tiba-tiba, sebuah guncangan dahsyat dan hawa panas datang lagi lebih kuat dan lebih panas dari sebelumnya. Di antara suara gemuruh dan hawa panas yang menyengat, lantai, dinding, dan pilar-pilar istana retak-retak dan roboh satu persatu. Sambu Ranjana berteriak, "Sambu Batung, kamu pengkhianat. Semuanya karena kamu." Kemudian, Panglima Ranggaskani Bungan bilang, "Waduh kak, tolong jangan bertengkar lagi.
Mari kita sama-sama mengatasi masalah ini. Mari kita bulatkan tekad dan satukan hati untuk mengusir kekuatan jahat ini. Lalu, bersama punggawa 9, dia berpegangan tangan satu sama lain. Mereka berdiri di antara pilar-pilar istana yang retak. Sambu Batung dan Sambu Ranjana akhirnya terpaksa mengalah. Keduanya menggabungkan diri dalam barisan. Namun, mereka nggak mau gandengan tangan. Alhasil, Sambu Batung di ujung barisan sebelah kiri dan Sambu Ranjana di sebelah kanan, serta Panglima Ranggas Kanibungan berada di tengah-tengah. Dipimpin Panglima Ranggas Kanibungan, sesaat mereka memejamkan mata, menghimpun kekuatan batin, menyalurkan melalui tangan masing-masing, dan serempak memukul sekuat tenaga arus panas berapi yang berpusar di hadapan. Berpusar seperti angin puting beliung. Apapun yang dilintasinya akan roboh dan tergulung. Tetapi, bukannya berhenti, arus panas berapi itu malahan berbalik dan memantulkan pukulan yang mereka lancarkan. Mereka terlempar jauh sekali, terpencar-pencar dan jatuh dengan pakaian hangus dan tubuh lecet-lecet. Hingga kapak besar Ranggas Kanibungan yang kelak menjadi Pulau Kapak juga terpental jauh. Setelah bertarung 7 hari 7 malam dengan mengerahkan seluruh kesaktian, mereka sadar gak mungkin mengalahkan kekuatan jahat ini. Saat itulah ketika langit mendadak gelap dan hujan deras turun, dari langit terdengar suara. Suara yang amat mereka kenal, yaitu suara Raja Pakurindang yang mengatakan, "Percuma melawan, ini sudah takdir, gak ada yang harus disalahkan." Selanjutnya, memerintah kepada kedua anaknya, di mana Sambu Batung dan istrinya Putri Perak diminta untuk tinggal di utara Pulau Kalimantan untuk meneruskan keinginannya membuka diri dan membaur di alam nyata. Sedangkan adiknya Sambu Ranjana diminta untuk tinggal di selatan untuk melanjutkan niatnya menutup diri. Dan meskipun mereka hidup di alam yang berbeda, mereka diminta untuk saling menjaga kedamaian, saling membantu, dan saling mengingatkan. Akhirnya mereka menyetujui perintah ayahnya. Bersama dengan itu, suara guntur, kilat, dan petir membelah angkasa. Hujan turun deras sekali, menciptakan banjir. Dari puncak gunung, air mengalir deras bagai ditumpahkan. Tanah, bebatuan, hewan-hewan, dan pepohonan semuanya longsor. Pohon-pohon besar tumbang disambar petir, tercabut hingga akarnya, dihanyutkan air, dan dengan cepat meluncur ke pemukiman penduduk, istana, serta menerjang apapun yang menghalangi jalannya. Banjir besar itu juga menghanyutkan Putri Suwangi. Putri Suwangi menangis sedih berkepanjangan karena kasihnya yang gak sampai kepada Sambu Batung. Ia berserah diri kepada banjir yang menghanyutkannya di sebatang pohon. Arus air membawanya ke laut dalam gemuruh guntur, petir, angin, hujan, dan badai. Dan selama itu pula, ia menangis gak berhenti-henti. Dengan hati yang penuh sesal, dilemparkannya selendangnya yang basah oleh air mata. Selendang itu diterbangkan angin jauh sekali. Kelak, selendang itu menjadi pulau serudung. Dalam duka dan nestapa, ia bersumpah gak akan bersuami dan akan mengasingkan diri. Karena sumpahnya, Putri Suwangi menjelma menjadi Pulau Suwangi, dipisahkan oleh laut dan berada di sebelah barat kerajaan Pulau Halimun, sehingga ia masih dapat melihat ayahnya yang menjelma menjadi Gunung Jambangan. Gunung Jambangan ini masih berdekatan dengan Sambu Ranjana yang menjadi Gunung Saranjana, gunung yang penuh misteri dan teka-teki. Sambu Batung menjadi Gunung Sebatung berdampingan dengan Gunung Perak. Banjir besar itu juga menghanyutkan Sambu Lantar. Setelah sekian lama hanyut, ia terdampar di tempat yang kemudian bernama Desa Lontar. Punggawa 9 yaitu Marsiri, Mardapan, Margalap, Marbatuan, Marmalikan, Mardanawan, dan Markalambahu hanyut paling jauh dan menjadi Pulau 9. Seluruh kesaktian yang mereka miliki melebur menjadi satu, menjadi Pulau Sebuku. Nama Saranjana selalu muncul kembali, tapi sering banget dikaitkan dengan hal mistis sebagai kota gaib. Bahkan
Banyak juga yang percaya bahwa kota itu dihuni oleh sebangsa jin dengan tampilan kota yang modern dan canggih serta makmur. So, itu dia salah satu kota megah Saranjana di Kalimantan, Indonesia yang keberadaannya masih misterius hingga kini. Semoga ini bermanfaat untuk aku dan kamu. See ya!